Bayangkan seorang CEO muda dan berkuasa, tak pernah menyangka hidupnya akan berubah di sebuah bandara. Saat menunggu penerbangan, matanya terpaku pada dua bocah kembar. Wajah mereka begitu mirip dirinya. Pertanyaan besar pun muncul di benaknya. Apakah mereka putraku? Dan ketika ia melihat siapa ibu dari anak-anak itu, jantungnya berhenti berdetak. Wanita yang dulu ia tinggalkan demi ambisi, kini berdiri kembali di hadapannya, bersama dua bocah kecil yang mungkin saja darah dagingnya sendiri. Inilah kisah Apakah Mereka Putraku. Langkah-langkah Arka Wijaya menggema di lantai marmer Bandara Soekarno-Hatta. Pagi itu, udara dingin dari pendingin ruangan bercampur dengan hiruk-pikuk suara pengumuman keberangkatan. Lalu lalang penumpang dengan koper besar dan kecil tidak mampu mengalihkan fokus seorang CEO muda yang selalu terikat jadwal padat. Arka, pewaris perusahaan raksasa Wijaya Corp, berjalan dengan jas hitam rapih, dasi abu, dan koper kulit hitam di tangan kanannya. Rambutnya ditata sempurna, dan wajahnya menampilkan ketegasan seorang pemimpin. Dari jauh saja, wibawa itu terasa, membuat orang-orang menoleh walau hanya sekilas. Namun pagi itu, di tengah kesibukan bandara, sebuah pemandangan membuat langkah Arka terhenti. Dua bocah kembar laki-laki, berusia sekitar 5 tahun, berlarian di sekitar area tunggu. Tawa mereka riang, murni, tanpa beban dunia. Tetapi yang membuat Arka tertegun bukanlah tingkah lucu mereka, melainkan wajah mereka. Mata bulat tajam, senyum miring kecil di ujung bibir, dagu yang terbentuk tegas. Itu wajahnya. Arka terpaku, nafasnya tertahan. Dunia di sekitarnya seakan melambat. "Raka, Bara, jangan lari jauh-jauh!" Terdengar suara seorang wanita dari arah belakang. Arka menoleh cepat. Suara itu terlalu familiar. Dan benar saja, di sana berdiri seorang wanita dengan rambut hitam panjang tergerai, tubuh ramping sederhana dalam balutan blus putih dan celana jeans biru. Wanita itu, Naila. Arka membeku. Ingatan lama menyeruak. Malam ketika mereka berpisah, tangisan Naila, keputusan kejamnya untuk memilih ambisi daripada cinta. 5 tahun berlalu, dan kini Naila berdiri di hadapannya. Tidak sendiri, tapi bersama dua bocah yang wajahnya persis dirinya. "Naila?" Suaranya nyaris tak terdengar, bergetar, penuh keterkejutan. Wanita itu menoleh, matanya melebar, tubuhnya kaku, seolah dunia baru saja menghantam. "Arka?" Suaranya rendah, penuh ketidakpercayaan. Arka melangkah maju, tatapannya tak bisa lepas dari kedua bocah itu. "Mereka? Naila, siapa mereka? Jangan bilang..." Naila langsung memotong dengan suara dingin. "Mereka bukan urusanmu, pergilah Arka." Tapi Arka menolak, tangannya mengepal, hatinya bergetar hebat. "Tidak, aku perlu tahu, mereka terlalu mirip denganku." Bocah-bocah itu menatap Arka dengan polos, salah satunya menyentuh tangan ibunya. "Mama, siapa om itu? Kenapa dia lihat kita terus?" Naila merunduk, menenangkan anaknya. Senyumnya dipaksakan, matanya berkaca-kaca. "Tidak ada apa-apa sayang. Ayo, kita cari kursi di sana." Namun Arka tidak bisa hanya berdiri. Rasa penyesalan dan keraguan bertabrakan di kepalanya. 5 tahun ia tinggalkan Naila. 5 tahun ia memilih dinginnya kekuasaan. Dan sekarang, dua bocah yang mungkin saja darah dagingnya ada di depan mata. "Jawab aku, Naila. Apakah mereka anakku?" Suasana bandara tetap ramai, tapi dunia Arka dan Naila kini terasa menyempit. Hanya ada tatapan penuh luka dan pertanyaan yang menggantung di udara. Naila menegakkan bahunya. Tatapannya menusuk, bukan dengan kebencian semata, tapi juga dengan luka lama yang belum sembuh. "Arka, kau kehilangan hak untuk bertanya sejak kau memilih meninggalkan aku. 5 tahun lalu, ingat?" Arka terdiam. Kata-kata itu menamparnya keras. Ia memang pergi. Ia memang memilih perusahaannya, keluarganya dan warisan nama besar Wijaya daripada wanita yang ia cintai. Namun kini, melihat kedua bocah itu, ada sesuatu yang lebih besar daripada sekedar masa lalu. "Aku tahu aku salah, tapi jika mereka anakku, aku berhak tahu. Naila, tolong." Naila memeluk kedua putranya lebih erat, suaranya mulai bergetar. "Mereka hanya butuh aku, bukan ayah yang dulu membuang ibunya demi kekuasaan." Arka merasa dadanya diremas. Kata-kata itu tajam, tapi ia tahu, Naila benar. Ia menunduk, mencoba menahan gejolak emosi.
Aku tidak membuangmu, Nay. Aku dipaksa keadaan. Keadaan tidak menuntutmu menghilang tanpa kabar. Itu pilihanmu, Arka. Kedua bocah itu saling memandang. Mereka masih kecil untuk mengerti, tapi jelas merasakan ketegangan. Salah satu menarik lengan ibunya. Mama, jangan marah. Kita telat nanti. Naila menelan ludah, lalu menghela napas panjang. Aku tidak punya waktu untuk ini. Tolong, jangan ganggu hidup kami lagi. Naila mengganding anak-anaknya, melangkah cepat menjauh. Arka hanya bisa menatap punggung mereka. Hatinya kacau. Ia ingin mengejar, tapi kakinya terpaku. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, seorang CEO yang selalu mengendalikan segalanya, merasa kehilangan arah. Malam itu, di kamar hotel mewah tempat ia menginap, Arka menatap kosong ke arah jendela. Kota metropolitan berkilau dengan lampu-lampu, tapi hatinya gelap gulita. Wajah kedua bocah itu terus muncul di benaknya. Senyum mereka, mata mereka. Dan pertanyaan itu, apakah mereka benar-benar putraku? Arka membuka laptopnya, mencoba menyibukkan diri dengan laporan bisnis. Tapi tak ada satu angka pun yang masuk ke otaknya. Ia menutup layar dengan keras, mengusap wajahnya. Telepon berdering. Nama yang muncul membuatnya tertegun. Ibu. Dengan berat hati, ia angkat. Iya, Bu. Suara tegas sang ibu terdengar. Arka, kau jadi berangkat ke Singapura? Jangan sampai kau membuat malu keluarga. Kau tahu, merger ini menentukan masa depan Wijaya Corp. Arka menutup matanya. Selalu tentang perusahaan, selalu tentang keluarga, tidak pernah tentang dirinya. Iya, Bu. Aku tidak akan mengecewakan. Namun dalam hati, ia tahu dirinya sedang goyah. Untuk pertama kalinya, Arka merasakan ada sesuatu yang lebih penting daripada perusahaan, yaitu kebenaran tentang dua bocah yang ia lihat hari itu. Keesokan harinya, Arka kembali ke bandara dengan satu tujuan, mencari Naila. Ia tidak peduli dengan resiko atau jadwal bisnis. Ia hanya tahu satu hal, ia harus mendapat jawaban. Ia menyewa orang untuk mencari informasi. Dalam waktu singkat, ia mendapatkan alamat Naila di sebuah kota kecil, jauh dari gemerlap ibu kota. Arka menatap kertas alamat itu. Tangannya bergetar. Apakah aku siap? Jika benar mereka putranya, hidupnya akan berubah selamanya. Jika tidak, luka lama akan semakin dalam. Namun ia sudah membuat keputusan. Arka tidak akan lari kali ini. Arka berdiri di depan sebuah rumah sederhana di kota kecil, jauh dari gedung pencakar langit dan perumahan elit tempat ia biasa tinggal. Rumah itu berpagar kayu, ada pot-pot bunga di halaman, dan jemuran baju anak-anak di sampingnya. Tangannya mengepal, nafasnya berat. Ia, seorang CEO yang bisa menguasai rapat direksi besar, kini gugup hanya menatap pintu rumah seorang wanita yang dulu ia cintai. Pintu terbuka. Naila muncul. Wajahnya terkejut lalu berubah kaku. Arka, aku ingin bicara. Suara Arka serak. Naila hendak menutup pintu tapi dua bocah kecil itu muncul dari dalam. Mama, siapa yang datang? Tanya salah satu dengan mata bulat menatap Arka. Hati Arka bergetar. Ia tersenyum lemah. Halo. Bocah itu tertawa kecil. Mama, omnya mirip aku. Naila panik, menarik kedua anaknya. Masuk, Raka, Barah. Tapi bocah-bocah itu menolak. Mereka penasaran. Mama, omnya siapa? Kenapa mirip kita? Arka hampir menitikkan air mata. Ia berlutut agar sejajar dengan mereka. Namaku Arka. Senang bertemu kalian. Tatapan Naila dingin. Cukup Arka, jangan libatkan mereka. Arka mencoba menahan emosinya. Naila, aku tidak akan pergi sebelum kau jujur. Apakah mereka anakku? Naila menutup mata, suaranya bergetar. Mereka anakku. Itu saja yang perlu kau tahu. Arka melangkah maju. Wajahnya penuh rasa sakit. Aku bisa melakukan tes DNA kalau kau tidak mau bicara. Naila menoleh tajam. Kau pikir segalanya bisa dibeli dengan uang? Anak-anak ini tidak butuh ayah yang hanya datang karena penasaran.
Ketegangan memuncak. Namun tiba-tiba, suara kecil memecah keheningan. "Om, mau main bola sama kita?" Arka tertegun. Raka, salah satu dari kembar itu menatapnya polos. Bara pun mengangguk penuh semangat. "Iya om, ayo main." Arka kaget, tapi Arka hanya tersenyum haru. Ia mengangguk. Tentu saja. Di halaman rumah sederhana itu, seorang CEO terkenal akhirnya menendang bola bersama dua bocah kecil, tertawa, jatuh dan kotor. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arka merasa benar-benar bahagia. Beberapa hari kemudian, Arka kembali ke Jakarta. Tapi hatinya tertinggal di kota kecil itu. Ia menyewa detektif pribadi untuk memastikan. Hasil tes DNA diam-diam diambil dari gelas minum Raka dan Bara. Ketika hasilnya tiba, Arka gemetar membuka amplop. 99,99% mereka anak biologisnya. Air matanya jatuh. Arka menatap foto kembar itu yang ia simpan di ponselnya. Putraku, mereka benar-benar putraku. Namun kabar itu tidak bisa ia simpan lama. Sang ibu, Nyonya Wijaya, mengetahui bahwa Arka sering keluar kota dan menyewa detektif. Ia marah besar ketika tahu Arka memiliki anak kembar dari hubungan masa lalu. "Kau gila Arka," bentak sang ibu di ruang tamu rumah besar keluarga. "Kau pewaris tunggal, bagaimana bisa? Kau menodai Yunama Wijaya dengan anak di luar nikah." "They're my sons, Bu," Arka bersuara tegas. "Aku tidak bisa meninggalkan mereka lagi." "Tutup mulutmu. Kau akan segera menikah dengan Clarissa, putri pengusaha besar. Itu sudah diatur. Jangan hancurkan perusahaan ini dengan keputusan egois." Arka mengepalkan tangan. Untuk pertama kalinya, ia berani menatap mata ibunya. "Bukan aku yang egois, Bu. Justru selama ini aku hidup untuk perusahaan. Sekarang aku ingin hidup untuk diriku sendiri. Untuk anak-anakku." Nyonya Wijaya menampar meja keras. "Kau berani melawan ibumu sendiri." Arka menarik napas dalam, lalu berkata pelan tapi tegas. "Kalau harus, ya, demi mereka." Sementara itu Naila pun dihantui dilema. Ia melihat betapa Raka dan Bara menyukai Arka. Anak-anak itu selalu bertanya, "Kapan Om Arka datang lagi?" Hatinya remuk. Ia tahu Arka ayah mereka. Ia tahu anak-anak berhak mengenal ayahnya. Tapi ia juga takut. Takut Arka akan meninggalkan mereka lagi. Takut anak-anaknya terluka sama seperti dirinya 5 tahun lalu. Suatu malam, Naila menangis sendirian. "Ya Tuhan, apa aku harus memberinya kesempatan lagi?" Arka datang kembali ke kota kecil itu. Ia membawa keberanian. Ia berlutut di depan Naila, memegang tangannya dengan mata berkaca-kaca. "Aku tahu aku salah. Aku tahu aku sudah membuatmu menderita. Tapi izinkan aku memperbaiki semuanya. Naila, aku mencintaimu dan aku mencintai anak-anak kita." Naila gemetar. Air matanya jatuh. "Kau bilang begitu dulu, lalu kau pergi. Aku tidak akan pergi lagi. Aku janji. Jika kau mau, aku akan tinggalkan perusahaan. Aku hanya ingin bersamamu dan anak-anak." Naila terdiam lama. Hatinya berperang. Tapi saat ia melihat Raka dan Bara memeluk Arka sambil tertawa, hatinya luluh. Ia menangis dalam pelukan Arka. "Tolong jangan hancurkan aku lagi, Arka." Arka mengusap air matanya. "Aku bersumpah." Namun Nyonya Wijaya tidak tinggal diam. Ia datang ke kota kecil itu, membawa pengacara dan berniat mengambil hak asuh Raka dan Bara agar nama keluarga tidak tercemar. "Anak-anak itu akan hidup di bawah nama Wijaya, bukan dengan seorang ibu miskin seperti kau," kata Nyonya Wijaya kejam. Naila menangis, tapi Arka berdiri di hadapannya, menahan ibunya. "Cukup, Bu. Mereka butuh ibu mereka. Aku tidak akan biarkan siapapun merebut mereka, bahkan ibu sekalipun." Nyonya Wijaya tertegun. Ia melihat mata Arka, mata yang selama ini tunduk pada perintahnya, kini penuh api perlawanan. "Aku tidak akan mengulang kesalahan, Bu. Kali ini aku memilih keluarga kecilku sendiri." Pertarungan itu berakhir dengan keputusan Arka. Ia tetap memimpin Wijaya Corp, tapi ia membawa Naila, Raka, dan Bara tinggal bersamanya. Perlahan Nyonya Wijaya pun luluh saat melihat cucunya yang polos memanggilnya Nyenek. Waktu berjalan, Arka tak lagi hanya seorang CEO dingin. Ia kini seorang ayah yang setiap malam membaca dongeng sebelum tidur. Seorang suami yang menyiapkan sarapan bersama Naila.
seorang pria yang akhirnya menemukan arti keluarga. Suatu sore, di halaman rumah, Raka dan Bara duduk di pangkuannya. Naila tersenyum di samping mereka. "Papa," kata Bara tiba-tiba, "kita kan mirip banget ya." Arka tertawa, memeluk mereka erat. "Bukan hanya mirip, kalian adalah bagian dari aku, selamanya." Dan untuk pertama kalinya, Arka merasa benar-benar lengkap. Tamat.